santri Herlina dihidupkan kembali buat balas dendam. Mereka itu menggali kembali jasad si Herlina dan menemukan dalam kondisi yang udah mengenaskan. Karena gak rela dengan kematian anaknya ini, orang tuanya itu pun sampai membawa jasadnya si Herlina ke seorang dukun buat dihidupkan kembali. Suara kucing. Karena udah hampir 2 jam nih si Herlina itu gak keluar dari kamar mandi. Dan merasa ada yang aneh nih, santriwati yang sejak tadi menemani si Herlina pun maksa buat buka pintu kamar mandi itu. Tapi bukan Herlina yang mereka temui, melainkan ada sosok hantu wanita berpakaian merah dengan gigi taring yang tertawa. Lamongan, Jawa Timur. Sudah beberapa bulan ini keadaan di salah satu pesantren di Lamongan itu terasa mencekam. Karena ada beberapa kejadian yang gak masuk akal itu terjadi secara terus-terusan. Dan gak jarang juga kalau memakan korban. Dan beberapa santri itu mencurigai ya, ada satu sosok yang mungkin bertanggung jawab atas semua kejadian itu. Siapa lagi kalau bukan si Herlina. Jadi Herlina ini adalah seorang santriwati yang cukup dikenal rajin dan pinter di pesantren tempatnya dia menimba ilmu ya. Namun setiap hal yang dia lakukan atau dia kerjakan itu dianggap teman-temannya cuman sebagai ajang buat mencari muka aja nih kepada si ustadz. Dan hal itu menyebabkan si Herlina ini sering banget nih dibully dan dijauhin sama teman-temannya. Untuk mendapatkan perhatian lebih nih, si Herlina itu memikirkan sebuah kenakalan agar dinotis oleh ustadz. Yaitu berpikir dengan meminta maaf nanti masalah akan selesai. Dan ternyata enggak. Terus dia itu memang dianggap cukup aneh ya sama teman-temannya. Kadang kalau diejek nih, bukannya sedih, dia tuh malah ketawa dan enggak sakit hati. Jadi kayak bodo amat lah. Dan saat pengajian malam bersama nih, si Herlina ini menyelinap ke kamar seorang kiai dan mengambil cincin milik istri kiai tersebut. Setelah pengajian itu selesai, istri kiai itu berteriak nih ketika menyadari kalau cincin miliknya itu udah hilang. Hal itu langsung membuat heboh seisi pesantren pada malam itu dan membuat seluruh guru melakukan pemeriksaan tas milik semua santri. Istri seorang kiai yang terus marah itu dan memaksa semua santri pada malam itu untuk mengaku membuat situasi pada malam itu semakin tegang aja. Dan Herlina yang melihat kejadian itu pun sampai kaget nih, karena awalnya mengira hal yang dia lakukan itu tidak akan berdampak separah itu. Dan salah satu guru nih kemudian menemukan cincin milik istri kiai itu di tas milik Herlina dan langsung berteriak manggil namanya dengan keras. Herlina, sini kau. Nah, mendengar teriakan itu, si Herlina ini langsung melarikan diri dari pesantren tersebut pada saat itu juga. Namun kejadian naas dialami oleh Herlina saat dirinya itu kepleset dan jatuh dari tangga gedung pondok. Hal itu pun menyebabkan si Herlina mokat. Dan melihat Herlina tewas karena kecelakaan itu, bukannya melapor kejadian tersebut ke petinggi pondok, petugas keamanan itu malah diem-diem ngangkat tubuhnya si Herlina dan menguburnya diam-diam di belakang gedung. Lalu petugas tersebut membuat laporan palsu nih ke petinggi pondok jika si Herlina itu udah kabur karena ketahuan mencuri. Dan petinggi pondok itu pun gak menyadari ya kalau laporan palsu itu dibuat oleh petugas keamanan tersebut. Sampai pada suatu ketika nih, keluarganya si Herlina ini datang ke pondok pesantren buat ngecek, mastiin keberadaan anaknya kok gak pulang-pulang. Nah, tapi kepercayaan orang tua Herlina itu makin terguncang ketika mereka itu menemukan sebuah kuburan kecil di sudut pondok pesantren. Dengan hati yang berat nih, mereka itu mulai menggali dan gak lama kemudian kebenaran yang mengerikan terungkap. Herlina, anak mereka yang dicintai itu udah meninggal dunia dan dikubur secara diam-diam oleh petugas keamanan pondok. Ketika duka yang mendalam itu menyelimuti keluarganya Herlina, rasa marah pun mulai tumbuh tuh. Mereka itu merasa kalau dikhianati oleh pondok pesantren yang seharusnya itu menjadi tempat yang aman bagi anak-anak mereka. Karena gak terima dengan kejadian itu, keluarganya si Herlina ini mutusin buat mengungkap kebenaran dan mencari keadilan.
orang tua Herlina yang diliputi dendam pun mencoba melimpahkan jasad Herlina ini ke dukun untuk dihidupkan kembali. Ini kalau di film Naruto adalah Edo Tensei ya. Dan dukun tersebut itu merupakan salah satu dukun tersakti nih di daerah itu. Katanya, dia itu mengaku bisa menghidupkan jasad Herlina kembali. Dan si dukun itu berpesan nih, agar setiap malam Jumat Kliwon, hantu Herlina harus diberi minum darah agar sosok jin yang menyerupai Herlina itu tetap bisa hidup. Dan suasana di pondok pesantren itu makin tegang nih ketika si Herlina kembali ya. Dan teman-temannya yang awalnya heran dengan kepulangannya yang tiba-tiba. Dan itu semakin cemas ketika melihat perubahan yang mencolok pada si sosok Herlina itu. Karena wajahnya itu pucat, terus matanya itu pandangannya kosong, kayak hantu gitulah. Dan itu menimbulkan ketidaknyamanan di antara santri lainnya. Banyak nih teman-temannya yang melaporkan jika si Herlina itu kerap keluar dari kamar setiap malam Jumat Kliwon dan gak diketahui kemana. Dan rahasia gelap mulai terkuak ketika teman-teman Herlina ini melaporkan perilaku anehnya. Malam Jumat Kliwon itu menjadi momen yang menakutkan bagi mereka karena Herlina terlihat sering keluar dari kamar tanpa jejak. Suasana di kamar pesantren pun semakin menyeramkan nih. Dan ketegangan malam itu terganggu oleh kehadiran Herlina yang hanya diam terpaku di sudut kamar. Mereka ini sering mencium aroma busuk dari tas Herlina ya. Dan karena teman-temannya ini penasaran, akhirnya membuka tas tersebut dan ditemukan banyak darah di dalamnya. Dan si Herlina ini pun gak pernah bicara ya, malah sering mengganggu temannya di saat sedang sholat. Dan suatu hari nih, kecemasan merambah di kalangan santriwati ketika salah seorang di antara mereka itu mengakui kehilangan sendal sebelah. Dan anehnya nih, gak lama setelah pengakuan itu, si pemilik sendal itu mendadak jatuh sakit dan meninggal dunia. Otomatis, para santri yang ada di sana pada kebingungan. Tetapi kecurigaan itu mulai muncul saat sandal yang hilang itu digadang-gadang telah menjadi tumbal oleh sosok yang menghantui pesantren itu. Dan setiap santriwati yang kehilangan sandal pada malam itu menjadi potensi korban. Anehnya nih, kematian-kematian itu terjadi hanya pada malam Jumat Kliwon aja. Dan hampir semua korban yang mati itu adalah santri-santri yang pernah membuli si Herlina. Puncaknya nih adalah ketika si Herlina ini minta temannya buat nganterin ke kamar mandi. Awalnya mereka itu mengantar Herlina ya seperti biasa aja, ya nemenin biasa aja. Tapi udah hampir 2 jam nih si Herlina itu gak keluar-keluar dari kamar mandi ya. Dan merasa ada yang aneh, si santriwati yang nemenin tadi pun memaksa buat buka pintu kamar mandi itu. Tapi bukan Herlina yang mereka temukan, melainkan sosok hantu wanita berpakaian merah dengan gigi taring dan tertawa. Orang-orang yang mendobrak pintu tersebut pun akhirnya berlari ketakutan dan melaporkan ke Pak Kiai. Saat itulah petugas yang mengubur Herlina mengaku bahwa sebenarnya dia itu melihat kematian Herlina dan telah menguburnya. Dan sang Kiai itu sadar bahwa ada seseorang dengan maksud enggak baik mengisi tubuh Herlina dengan sosok jin. Dan sang Kiai pun mencari jalan buat meruqyah Herlina setelah meminta maaf dan berunding kepada kedua orang tua Herlina. Sang Kiai pun mengaku nih kesalahan mereka yang telah lalai dalam mengurus anak yang dititipkan kepadanya ya. Namun dia itu juga menjelaskan bahwa perbuatan kedua orang tua Herlina itu juga nggak dibenerin. Cuman hal itu hanya akan membawa dampak buruk untuk mereka dan Herlina. Dan mereka pun sepakat nih buat meruqyah Herlina hingga jin yang berada di tubuhnya itu pergi untuk selamanya. Dan ritual yang dijanjikan tiap malam Jumat Kliwon itu juga dihentikan ya. Sontak tangisan pun pecah ketika tubuh Herlina itu udah gak bergerak lagi. Dan setidaknya kali ini kedua orang tua Herlina ini bisa sedikit lega ya setelah melihat anaknya dimakamin dengan layak. Sebenarnya ada beberapa versi nih dari kisah tentang sosok santri Herlina ya. Salah satunya adalah yang ditulis oleh Mas Dio Seta ini. Dan kisah ini tuh juga udah cepet banget menyebar di wilayah Lamongan dan sempat menjadi momok menakutkan bagi para santri. Ya percaya atau enggak ya itu saya sarahkan kepada teman-teman semua. Namun menurut saya pribadi nih, ada pelajaran yang dapat kita tarik dari cerita tentang sosok Herlina ini. So itu dia kisah nyata atau urban legend tentang santriwati Herlina. Jadi makasih banget nih buat teman-teman yang udah
nonton video ini dari awal sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang mau ceritanya ini dibacain, bisa DM aja di Instagram atau Twitter. Linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, saya Kalong undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.